Thank you for the happiest year of my life. Yang pertama yaitu latar belakang. Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi yang ada pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan kesempatan investasi adalah suatu keputusan investasi yang merupakan gabungan antara aset yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang. Manajemen laba berperan pada kondisi tertentu. Misalnya, perusahaan ingin memperluas usahanya dan mengharuskan perusahaan untuk menggunakan kesempatan investasi. Pada saat kondisi inilah manajemen laba dapat digunakan agar kesempatan investasi dapat direalisasikan dengan cara memanfaatkan investor melalui informasi laba perusahaan. Manajemen laba yang didasarkan pada motivasi untuk memberikan sinyal positif kepada investor tentang kesempatan investasi perusahaan akan mendorong dan mempercepat terrealisasinya kesempatan investasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji praktik manajemen laba yang dapat mendorong realisasi investasi dari kesempatan investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Manajemen laba merupakan pengungkapan dengan cara memanipulasi kinerja dan kondisi perusahaan dengan tujuan mendapatkan kesempatan investasi untuk menunjang pertumbuhan perusahaan atas dasar faktor ekonomi. Ada 3 motivasi manajemen laba. Yang pertama, bonus plan hipotesis yang dikemukakan oleh Sri Sulistianto, yaitu rencana bonus atau kompensasi akan cenderung memilih menggunakan metode yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Ini berarti manajemen laba merekayasa laporan keuangan sehingga laba perusahaan menjadi lebih tinggi. Tujuan manajemen laba untuk menaikkan laba tersebut agar terlihat lebih tinggi, yaitu untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu debt covenant hypothesis, yang berarti perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar cenderung memilih akuntansi laba yang lebih tinggi. Ini dikarenakan karena perusahaan yang mempunyai utang dan ekuitas lebih besar cenderung dikatakan perusahaan itu memiliki kualitas kurang baik, dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki aset yang setimpal dengan utang dan ekuitas perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut memicu untuk melakukan manajemen laba. Yang ketiga, political cost hypothesis. Perusahaan cenderung memilih menggunakan metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang akan dilaporkannya. Ini dikarenakan perusahaan tersebut sedemikian rupa ingin merombak laporan keuangannya atau memanipulasi atau merekayasa laporan keuangannya agar terlihat lebih menarik di mata investor, agar investor lebih tertarik untuk menanamkan modal di perusahaannya. Disinilah manajemen laba akan bertindak. Masih dalam landasan teori dan pengembangan hipotesis, manajemen laba akrual adalah perekayasaan laba melalui aktivitas akrual seperti metode akuntansi. Sedangkan kesempatan investasi adalah memandang nilai suatu perusahaan sebagai sebuah kombinasi aset yang dimiliki dengan pilihan investasi pada masa depan. Jenis-jenis proxy IOS. Yang pertama, proxy IOS berbasis pada harga.
Proksi iOS yang berbasis pada harga merupakan proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dengan harga pasar. Yang kedua, iOS berbasis pada investasi. Proksi iOS berbasis pada investasi merupakan proksi yang percaya pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan nilai iOS-nya. Dan yang ketiga, proksi iOS berbasis pada varian. Proksi iOS berbasis pada varian merupakan proksi yang mengungkapkan bahwa suatu opini akan menjadi lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh. Seperti variabilitas return. Pengembangan hipotesis. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal seseorang pada suatu objek usaha guna membantu pendanaan kegiatan operasi. Objek usaha tersebut dengan harapan dapat menghasilkan nilai pada masa yang akan datang. Sedangkan realisasi investasi adalah pelaksanaan yang nyata terhadap investasi. Keputusan berinvestasi akan dilakukan oleh seorang investor apabila saham yang diperkirakan akan meningkat pada tahun yang akan datang. Hal ini harus mampu untuk memprediksi return saham berupa capital gain yang akan laporan keuangan merupakan salah satu indikator pengukur kinerja suatu perusahaan. Para investor biasanya cenderung melihat laporan keuangan sebelum melakukan sebuah investasi. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan ingin memiliki laporan keuangan yang baik di mata para investor. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H1, semakin tinggi atau rendah praktek manajemen laba, semakin lemah atau kuat hubungan antara kesempatan investasi dan realisasi investasi. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari database Osiris yang mencangkup dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Variabel dependen. Yang pertama, realisasi investasi. Realisasi investasi merupakan bentuk tindakan perwujudan atas sebuah kegiatan investasi, atau dengan kata lain, realisasi investasi yaitu investasi yang telah terjadi. Realisasi investasi melihat sejauh mana perusahaan mampu melaksanakan kesempatan investasi yang dimilikinya. Yang kedua, variabel independen, terdiri dari IOS atau Investment Opportunity Set. Merupakan salah satu kombinasi antara aset milik perusahaan dengan pilihan investasi di masa yang akan datang. Yang kedua, variabel independen, terdiri dari IOS atau Investment Opportunity Set. Merupakan salah satu kombinasi antara aset milik perusahaan dengan pilihan investasi di masa yang akan datang. IOS juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, proksi IOS berbasis pada harga saham, yaitu ini mendasarkan pada perbedaan antara aset dan nilai pasar saham. Jadi proksi ini sangat tergantung pada harga saham. Proksi ini mendasarkan pada suatu gagasan yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dengan harga saham. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif dari aktiva-aktiva yang dimiliki. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan proksi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio market to book value of equity atau MBE. Dengan dasar pemikiran bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan di masa yang akan datang lebih besar dari return yang diharapkan dari ekuitasnya. Yang kedua, rasio market to book value of asset atau MBA. Dengan pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dan diketahui dalam harga saham. Proksi ini menunjukkan adanya apresiasi investor terhadap perusahaan yang tercermin dalam nilai aktiva perusahaan. Yang ketiga, rasio firm value to book value of property, plant and equipment atau
EV/BV. Rasio firm value to property, plant and equipment digunakan dengan didasari alasan bahwa properti, plant and equipment dapat menunjukkan adanya investasi aktiva tetap yang produktif. Komposisi PPI yang besar dan struktur aktiva yang dapat menunjukkan adanya potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang keempat, rasio price to earning ratio atau PER didasarkan pada pemikiran bahwa nilai ekuitas merupakan jumlah nilai kapitalis laba yang dihasilkan dari pengolahan aset ditambah NPV pilihan investasi di masa yang akan datang. Semakin besar rasio PER, maka semakin besar pula perusahaan investasi aktiva produktifnya. Yang proksi IOS berbasis pada investasi. Proksi ini berpedoman pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan nilai IOS-nya. Rasio yang sering digunakan oleh para peneliti antara lain adalah rasio capital expenditure to book value of asset. Rasio ini menunjukkan adanya aliran tambahan modal saham perusahaan yang dapat digunakan. Proksi IOS berbasis pada investasi. Proksi ini berpedoman pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan nilai IOS-nya. Rasio yang sering digunakan oleh para peneliti antara lain adalah rasio capital expenditure to book value of asset. Rasio ini menunjukkan adanya aliran tambahan modal saham perusahaan. Variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual. Variabel moderating pada penelitian ini yaitu manajemen laba. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan laba ditahan. Karena profitabilitas dan laba ditahan dapat mempengaruhi investasi, profitabilitas diukur dengan rasio return on equity atau ROE. Desain penelitian yaitu pengolahan data akan dimulai dengan mengestimasi hasil penelitian. Yang pertama, sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 sampai tahun 2016. Dari data tersebut terdapat sampel sebanyak 144 perusahaan manufaktur. Dari 144 perusahaan tersebut, terdapat 31 perusahaan yang menggunakan mata uang asing dan 23 perusahaan memiliki data keuangan yang tidak lengkap, sehingga didapatkan 90 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dari jumlah 1.260 observasi awal yang digunakan setelah mempertimbangkan variabel yang menggunakan lag sehingga membutuhkan data yang berturutan dalam periode waktunya, maka jumlah observasi menjadi 739 perusahaan per tahunnya setiap tahunnya yang terdiri dari 78 perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis pada penelitian ini terdukung bahwa praktik manajemen laba dapat mempengaruhi relasi kesempatan investasi dan realisasinya. Semakin rendah atau tinggi praktik manajemen laba, maka semakin kuat atau lemah hubungan antara kesempatan investasi dan realisasi investasi. Praktik manajemen laba dalam hal ini adalah praktik manajemen laba melalui DA yang menurunkan laba. Hasil ini konsisten bahkan dengan beberapa proksi IOS yang digunakan. Namun, demikian praktik manajemen laba dengan DA yang meningkatkan laba tidak mempengaruhi realisasi kesempatan investasi terhadap realisasi investasi. Koefisien interaksi antara DA dan IOS dengan sama proksi menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Koefisien DA juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan. DA sebagai variabel moderasi tidak mempunyai pengaruh terhadap RI, juga tidak mempengaruhi hubungan IOS dan RI sebagai variabel yang berinteraksi dengan IOS. Dengan demikian, dari DA tidak mempengaruhi hubungan IOS dan RI.
Hasil uji hipotesis dan pembahasan. Hasil regresi untuk menguji arah pengaruh DA yang menurunkan laba terhadap realisasi IOS dan RI. Hasil menunjukkan arah yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau rendah DA, maka semakin lemah atau kuat pengaruh IOS terhadap RI. Koefisien interaksi antara DA dan IOS. Praktik manajemen laba melalui discretionary actual terbukti dapat mengurangi informasi asimetrik antara manajer dan pemegang saham. Dengan demikian, discretionary actual dapat dimanfaatkan secara positif oleh manajer untuk memberi sinyal kepada investor bahwa perusahaan sedang berusaha untuk merealisasikan kesempatan investasi yang dimilikinya. Julio and York 2016 menemukan bahwa perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba secara berlebihan akan mengurangi realisasi investasi sehingga banyak kesempatan investasi perusahaan yang tidak dapat terrealisasi. Yang terakhir, kesimpulan. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis pada penelitian ini terdukung bahwa praktik manajemen laba dapat mempengaruhi relasi kesempatan investasi dan realisasinya. Semakin rendah atau tinggi praktik manajemen laba, maka semakin kuat atau lemah hubungan antara kesempatan investasi dan realisasi investasi. Praktik manajemen laba dalam hal ini adalah praktik manajemen laba melalui DA yang menurunkan laba. Hasil ini konsisten bahkan dengan beberapa proksi IOS yang digunakan. Namun, demikian praktik manajemen laba dengan DA yang meningkatkan laba tidak mempengaruhi realisasi kesempatan investasi terhadap realisasi investasi. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya dapat memberikan bukti empirik bahwa praktik manajemen laba dengan menggunakan discretionary accrual yang menurunkan laba dapat meningkatkan realisasi dari kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini terjadi bila DA semakin menurun. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat memberi penjelasan tentang batas DA yang dapat meningkatkan dan menurunkan realisasi kesempatan investasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengujiannya dengan cara menempatkan DA sebagai variabel moderating. Hal yang tidak dapat diharapkan pada penelitian ini akan membuka kesempatan untuk penelitian selanjutnya.